Kan dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Hati-hati loh. Lu itu lagi ngerendahin kepemimpinan Jawa. Lu itu lagi ngerendahin orang Jawa. Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Oh, coba aja. Nah, itu secara ribut ideologis kita. maupun secara konsep. Lu mau tumbangin Jokowi? Panjang urusannya, Dek. Kenapa panjang urusannya? Karena lu itu bukan representasi dari rakyat Indonesia. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Kalau kayak gini caranya kan kalian justru akan jadi musuh masyarakat. Karena masyarakat bisa melihat lebih jernih dari kalian. Ketua BEM UGM menyebut Jokowi adalah alumni UGM paling memalukan dan menjijikkan. Ketua BEM UGM juga menyebut Jokowi adalah seorang raja Jawa yang selalu mementingkan kekuasaan. Itulah inti dari sebuah diskusi yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM. Pernyataan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari netizen, teman-teman. Tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa? Dia adalah raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa. Sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar jijik lah. Karena Jijik. apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Wow. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Wow. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda, bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ini yang terbaru kan penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahnya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat. Apa yang Anda sampaikan adalah bentuk sebuah kebencian yang ada di hati kecil kamu, di otak kamu. Saya rasa seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap negeri ini, anak muda? Apa yang sudah kamu lakukan? Mengatakan bahwa Pak Jokowi culas, kemudian alumni paling memalukan, paling menjijikkan. Saya rasa akan banyak pendukung Jokowi yang akan sakit hati dengan apa yang kamu sampaikan ini. Ya, saya ada beberapa hal yang tidak saya setujui dari Pak Jokowi, ada. Tetapi selama kepemimpinan Pak Jokowi, saya merasakan hal yang luar biasa. Walaupun dalam perjalanan ke depan harus memilih presiden yang akan datang, harus dipilih lagi. Saya memilih yang berbeda, tetapi selama kepemimpinan Pak Jokowi saya merasakan itu semua. Saya tidak mengatakan bahwa Jokowi culas, menjijikan, memalukan. Kamu sendiri juga belum alumni, kok mengatakan alumni saya bocil. Untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling Astagfirullahaladzim, dek kon niku lho sekolah isih tas
kok ngelek-ngelek Jokowi kaya ngono. Saiki lho logikane ta lah. Jokowi ku lho teko UGM, alumni UGM kon mahasiswa ning UGM. Nek kon ngelek-ngelek Jokowi sing alumni UGM, kon mahasiswa UGM berarti kon yo elek, ngerti ta? Kon iku lho mangkane ta nek ngomong ojo asal njeplak iki kon ngelek wong ku raimu koyo iki lho mulut ini lho koyo iki ngerti ta? Ojo koyo ngono. Kon iku lho isik cilik harus banyak belajar introspeksi. Kon sekolah pacaran nek kakean pola. Ono iku kok belajar sing temen ora usah koyo ngono sok-sokan. Ibumu direwangi utang-utang ke nyokolano kon sekolah sing bener ora usah koyo ngono ngelek-ngelek presidenmu. Tolol kok. Tolol. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai aduh bro. Ente kayaknya dendam amat ya. Udah bisa berbuat apa untuk bangsa bro? Baru Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM akan menyerahkan nominasi alumnus paling memalukan kepada Presiden Jokowi. Ya, di kampus UGM dipasang baliho besar bergambar Presiden Jokowi dengan dua sisi. Satu pakai mahkota raja, satu lagi pakai caping petani. Ya sebenarnya bebas-bebas saja ya. Orang mau memberi gelar apa kepada siapa itu bebas-bebas saja. Tapi dalam peristiwa di UGM ini saya kok melihat sebuah sikap kekanak-kanakan dan cenderung bodoh. Ya. Pemberian gelar alumni paling memalukan kepada Presiden Republik Indonesia yang entah didasarkan oleh apa. Yang namanya orang memberi gelar itu kan pasti ada rujukan, ada dasar penilaiannya apa. Kalau adik-adik mahasiswa UGM ini mau cermat dan dewasa, dasar dan rujukannya apa? Mau memberikan gelar alumnus paling memalukan. Unsur memalukannya di mana? Kalau lagi-lagi alasannya isu tentang pelanggaran konstitusi, politik dinasti, nepotisme, saya pikir jadi tidak kreatif dan tidak ilmiah. Kalian semua ini kan mahasiswa. Semestinya lebih cerdas, lebih bisa mencerahkan masyarakat, tidak mengadopsi isu-isu yang munculnya dari buzzer. Mahasiswa kok kulakan referensi dari buzzer. Coba kalian itu selidiki secara saintifik, secara ilmiah. Dibuktikan secara saintifik dan ilmiah. Pelanggaran konstitusinya di mana? Bentuk politik dinastinya seperti apa? Nepotismenya seperti apa? Baru kemudian dibuatlah kisi-kisi dan kriteria penilaian dengan jelas. Dan kemudian kalau memang sudah valid, silakan memberi gelar apapun kepada siapapun. Kalian ini mahasiswa, golongan terpelajar, bukan anak jalanan, bukan preman. Lah kok mengambil referensi dan rujukan dari medsos, dari buzzer. Kalau gede mau jadi apa? Dan lagi kalau kita bicara soal gelar alumnus paling memalukan kepada Presiden Jokowi, memang kalian sudah berbuat apa? Memang sudah seperti apa prestasi kalian? Sampai sok-sokan mau memberi gelar alumnus paling memalukan. Loh kalian alumni aja belum, lulus aja belum, tapi sudah bisa menilai alumni yang sudah jelas-jelas lebih konkret dilihat oleh rakyat. Bekerja, kalian kerja aja belum kok, skripsi juga belum. Kok bisa-bisanya menilai orang tua, bisa-bisanya menilai orang yang sudah lebih konkret ilmunya, pengalamannya. Kalau kayak gini caranya kan kalian justru akan jadi musuh masyarakat. Karena masyarakat bisa melihat lebih jernih dari kalian. Loh kalian itu kan masih baca buku, masih ngomong teori. Kok mau menilai orang yang sudah praktek, sudah terjun ke lapangan selama berpuluh-puluh tahun. Itu yang saya bilang kekanak-kanakan. Anak kecil menilai orang tua. Anak yang baru belajar jalan menilai cara berjalannya orang tua. Sementara orang tuanya udah lari, udah lompat, udah kemana-mana. Kan lucu. Kekanak-kanakan dan bodoh. Ini nanti kalau masyarakat tidak terima, ini urusannya mahasiswa berhadapan dengan masyarakat yang lebih pintar menilai daripada kalian yang baru membaca buku. Hati-hatilah dek. Ngono yang ngono nih aja ngono. Lah mahasiswa kok levelnya buzzer. Kalau buzzer udah jelas nasibnya, memang mereka nyari makan di situ. Lah kalian kan punya masa depan yang baik. Percuma digembar-gemburkan
Generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Lah kalau kelakuan kalian kayak gitu ya percuma. Pinter enggak, ngototan, dan sok tahu. Cobalah dipikir, ini memalukan loh. Kalau sampai memang nantinya terbukti analisa dan dugaan kalian salah, malu. Yang malu bukan cuma kamu, orang tuamu juga malu karena orang tuamu tidak bisa mendidik kamu setidak-tidaknya menjadi manusia yang santun dan punya rasa hormat terhadap orang tua. Ya, aduh, jangan begitu ya. Pikir. Mulat Sariro Hang Rosowani, berani menilai diri sendiri baru menilai orang lain. Mulat Sariro Hang Rosowani. Kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Kan dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Wow. Hati-hati loh. Lo itu lagi ngerendahin kepemimpinan Jawa. Lo itu lagi ngerendahin orang Jawa. Memang lo orang Jawa mungkin ya, tapi bukan berarti lo bisa seenaknya untuk ngerendahin kepemimpinan Jawa. Siapa itu Ben Anderson? Dari mana si Ben Anderson ini mendapat filsafah kepemimpinan Jawa? Coba tanya Ganjar Pranowo, Cak Imin. Mereka itu Jawa tulen loh. Coba tanya Sultan Hamengkubuwono. Beliau itu Jawa tulen loh. Apa benar kekuasaan itu paling utama? Etik nomor 2. Apa benar seperti itu? Hati-hati loh. Coba tanya ke mereka tuh. Kuliah yang benar deh. Mulutnya itu dijagalah. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Yang nggak punya otak itu elu. Yang menjijikkan itu elu. Konstitusi apa yang diutak-atik sama Jokowi? Emang konstitusi kita seperti apa emang sekarang? Masih demokrasi? Pemilihan masih oleh rakyat. Jadi konstitusi apa yang diotak-atik? Yang menggugat di MK itu bukan Jokowi. Yang menggugat batasan umur untuk capres dan cawapres di MK bukan keluarga Jokowi. Konstitusi mana yang diotak-atik? Menjijikkan itu elu ketika elu menggunakan asumsi, narasi busuk. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda, bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Oh, coba aja. Nah, itu secara ribut ideologis kita. maupun secara konsep. Lu mau tumbangin Jokowi? Panjang urusannya, Dek. Kenapa panjang urusannya? Karena lu itu bukan representasi dari rakyat Indonesia. Bukan. Lu itu cuma mewakili orang-orang yang membenci Jokowi, yang menyimpan dendam kepada Jokowi. Kenapa bisa dendam? Kenapa bisa benci Jokowi? Sama kayak lu tidak punya sudut pandang atau cara pandang yang lebih luas untuk melihat hal-hal baik yang sudah dilakukan Jokowi kepada Indonesia, terhadap Indonesia. Mantap. Sempit, otak cetek. Lu mau tumbangin Jokowi? Panjang urusannya, Dek. Panjang. Pendukung Jokowi juga banyak loh. Saya salah Tapi satunya. kalau masuk ke dunia profesional, benar-benar dunia profesional yang memikirkan perut lu, apa yang lu omongin hari ini sekarang, idealisme lu hari ini itu hanya sampah. Sekedar bacot doang. Karena yang lu keluarin sekarang, idealisme lu yang lu tumpahin sekarang, itu berasal dari otak kecil lu, begitu. So intelek. Saya pendukung Jokowi sampai dengan akhir purna tugas. Saya pendukung Jokowi sampai akhir purna tugas. 2024 tetap pilih Ganjar
Pranowo. Tetapi saya akan tetap kawal Jokowi sampai akhir purna tugas 2024. Kalian nilai sendiri perkataan BEM UGM kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.